guys, kenalin nama gue Tina. Kali ini gue pengen nyeritain tentang pengalaman gue waktu sekolah dulu. Jadi tuh dulu waktu gue sekolah ada yang namanya kelas meeting kan. Nah kebetulan diadain kelas meeting masak. Pas diadain kelas meeting masak itu kan buat persiapan nih kan. Akhirnya tuh sebelum persiapan itu tadi kita cari bahan-bahannya itu di rumah temen gue yang tinggalnya tuh di kebun-kebun itu lah pokoknya. Kita nyari bahan tuh di kebunnya dia karena kita pengen masak ya masakan tradisional. Jadi kita cari bahan-bahannya juga di kebun, mau gak mau gitu. Ini bareng-bareng sama teman-teman gue kita nyari bahan-bahannya di kebun. Dan pas menuju rumah temen gue itu emang posisinya kan jauh banget ya kan, dari jalan raya masuk ke dalam rumah temen gue ini jauh banget pokoknya. Nah pas di perjalanan itu tadi gue negur orang, gue ngeliat orang, gue ngerasa ngeliat orang gitu. Gue tegur, itu orang posisinya tuh dia kayak di jalan itu, nggak di jalan ya tapi di pinggir jalan, cuman dia kayak mau lari ke arah motor gue gitu kan. Jadi gue tuh boncengan sama teman gue nih. Nah teman gue ini cowok kan, sebut aja namanya si Bram. Nah si Bram itu kayak yang pas gue bilang jangan lari-lari, itu nabrak motor gue bilang gitu kan. Terus Bram itu langsung nyeletuk kayak ngomong sama gue, lah lu marah-marah sama siapa gitu kan, negor siapa emang gitu. Itu ibu-ibu gue bilang gitu kan, padahal di situ posisinya nggak ada siapa-siapa. Jadi motor ini kan gue kan perginya tuh bareng-bareng rame-rame nih kan, bareng-bareng rame-rame ada 3 motor. Nah temen gue yang 2 motor tadi itu udah di depan jauh banget. Kita posisinya paling belakang nih, gue masih Bram. Jadi Bram aneh dong sama gue, lah ibu-ibu gak ada ibu-ibu di sini gitu kan. Terus ya udah deh tuh, dia juga cuman diem doang habis bilang kayak gitu, gak ada ngomong apa-apa sama sekali. Nah besoknya pas di sekolah gue ngeliat tuh lagi duduk ini kan, temen gue tuh ada yang kayak lemah bulu gitu. Akhirnya dia kayak cuman duduk diem melamun dan tatapannya tuh kosong banget. Pas gue lagi ngeliat temen gue yang lagi tatapannya kosong itu tadi, gue ngeliat ibu-ibu duduk di samping temen gue. Gue kaget dong, gue langsung bilang kayak, loh ibu bukan yang... Nah gue langsung kayak nangis. Terus yang lain pada nyamperin temen gue yang tadi dong, yang tatapannya kosong tadi terus nangis. Langsung disamperin dah tuh sama teman-teman gue yang lain, tanyain kenapa. Temen gue tuh cuma kayak nangis gitu kan. Nah gak tahu kenapa udah deh tuh gue langsung gak sadarkan diri. Kata temen gue pingsan. Nah jadi pas gue kan jadi tadi cuma ngerasain pas yang gue ngeliat ibu-ibu tadi, terus ngeliat teman gue yang nangis tadi. Terus tiba-tiba gue nggak tahu ceritanya tuh, cerita kelanjutannya tuh gimana gue nggak tahu. Pokoknya gue cuma sampai di titik pas gue negor teman gue yang nangis tadi sama negor si ibu-ibu tadi. Ini gue kayak yang hilang kesadaran. Nah jadi ini cerita kelanjutannya ini cuma cerita dari teman gue. Jadi temen gue nyeritain ke gue pas gue udah sadar gitu kan. Temen gue ceritain kalau kata temen gue, pas temen gue yang satunya lagi ini tadi, yang tatapannya kosong yang dia nangis tadi, ternyata di waktu itu juga gue kesurupan. Nah gue kesurupan. Dan kata temen gue juga, gue di situ
kayak teriak-teriak ngomong bahasa Jawa, sedangkan gue tuh sumpah demi Allah gue nggak bisa ngomong bahasa Jawa sama sekali. Di situ gue ngomong kayak marah-marah pakai bahasa Jawa gitu. Terus temen gue kaget tuh, sejak kapan nih bocah bisa ngomong bahasa Jawa gitu kan. Ini udah deh, ini bukan dia gitu kan. Jadi kayak orang dipanggil lah tuh guru agama gue, kelas gue gitu kan, buat ngedain gue tadi yang ngamuk apa segala macam. Gue kayak tendangin meja, kursi apa segala macam, gue marah gitu kayak. Dan akhirnya gue dipegangin atau sama teman-teman gue yang lain juga. Terus gue dibaca-bacain sama guru agama gue, sama satu orang lagi bapak, gue lupa bapak siapa itu namanya. Pokoknya itu dibaca-bacain gue kan. Akhirnya lumayan lama sih itu durasinya, baru gue sadar gitu. Nah pas gue udah sadar, terus temen gue ngomong gini ke gue kan, inget gak tadi kenapa? Gue kaget dong pas gue sadar tuh temen gue ngomong gitu. Lu bayangin gue tadi gak sadarkan diri, gue bener-bener cerita itu cuma kepotong sampai situ doang, sampai yang gue ngeliat temen gue nangis tadi. Nah selebihnya tuh gue gak tahu ceritanya apa sama sekali. Yang gue alamin tuh gue gak tahu apa-apa. Pokoknya pas gue sadar gue cuma ngeliat kayak kondisi gue tuh bener-bener baju gue keluar gitu kan. Yang awalnya tadi baju gue kan masuk dalam nih kan, itu malah jadi baju gue keluar, jilbab gue copot, sepatu gue juga kagak ada di situ gitu kan. Gue nggak tahu sepatu gue di mana, kaos kaki gue udah dibuka ternyata. Dan posisinya juga itu muka gue udah basah gitu, gue ngerasa lembab gitu kan. Ya mungkin karena abis disiram air gitu sama guru gue. Akhirnya gue cuman kayak linglung, jawabnya cuman kayak hah gitu. Udah deh tuh akhirnya temen gue kayak udah deh diem aja gitu kan. Karena di situ juga posisinya gue ditanya ini sama orang banyak gitu, kayak lu sadar gitu kan. Sadar nggak tadi lu kenapa gitu kan. Gue bingung. Nah akhirnya temen gue ngejauhin gue tuh dari khalayak ramai gitu kan yang ngeliatin gue. Dibawa lah tuh gue pulang sama temen gue minta izin sama guru buat antar gue pulang ke rumah biar gue disuruh istirahat. Akhirnya gue pulang ke rumah, dan temen gue tuh yang nyeritain itu tadi, kejadian itu tadi sama bokap gue. Di situ ayah gue kayak kaget kalau gue ngalamin kayak gitu kan. Emang bener-bener itu baru pertama kali gue kesurupan, dan dia kaget bener-bener sampai di rumah. Ternyata ya gue dibaca-baca lagi sama ayah gue dikasih minum apa segala macam sama ayah gue. Dan akhirnya gue disuruh istirahat juga. Ya udah, gue istirahat sampai gue bangun dari tidur gue ngerasa badan gue tuh kayak sakit-sakit banget. Ya mungkin efek dari gue habis tendangin meja tadi, ya nggak tahu juga. Cuman bener-bener sakit banget badan gue itu semuanya. Akhirnya gue juga agak inget sedikit. Akhirnya gue cerita kayak gue kenapa gue ngalamin yang katanya kesurupan tadi. Terus gue juga cerita tentang gue yang lihat ibu-ibu tadi. Dan iya, akhirnya ayah gue ngobatin gue, baca-bacain gue semuanya apa segala macem. Dan ya akhirnya gue juga lumayan udah enakan gitu kan. Sehabis ayah gue bacain doa, ayah gue suruh gue baca doa juga gitu, ngikutin apa yang dia suruh. Akhirnya gue udah lumayan enakan. Dan oke, selesai sampai di situ. Dan gue juga dikasih nasihat sama ayah gue, kalau gue ngeliat sesuatu yang kayak gitu, gue seharusnya nggak menegur. Apalagi kalau
gue ngeliatnya cuma sendiri gitu, temen gue nggak ngeliat tapi gue ngeliat. Dan akhirnya gue bilang kayak nggak usah ditegur. Terus kalau emang gue mau negur nggak sengaja negur itu harusnya gue negurnya kayak sopan, nggak yang parah marah. Itu aja sih.